Sahabat CDC, berjumpa kembali dengan Kak Heris. Pada video kali ini, Kak Heris tidak membagikan materi pembelajaran online seperti biasanya. Akan tetapi, pada kesempatan ini, Kak Heris akan menemani sahabat CDC dan juga ayah dan bunda yang sedang berada di rumah. Nah, sahabat CDC dan juga ayah dan bunda yang berada di rumah, tahu nggak kalau pola asuh atau gaya pengasuhan orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Anak dapat bertumbuh dengan maksimal apabila mendapatkan pengasuhan yang tepat dari orang tua. Pola asuh merupakan cara atau gaya pengasuhan yang diterapkan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam hal membimbing, mengarahkan, dan juga mendidik anak-anak di rumah. Sahabat CDC dan juga ayah dan bunda yang berada di rumah, ada begitu banyak cara atau tipe pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anak di rumah. Namun tidak jarang kita jumpai ada begitu banyak orang tua yang salah dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Sahabat CDC dan juga ayah dan bunda yang berada di rumah pasti penasaran kan pola asuh atau tipe pengasuhan yang selama ini dilakukan oleh ayah dan bunda di rumah terhadap anak-anak. Nah, kalau mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai dan jangan skip sampai akhir. Sahabat CDC dan juga ayah dan bunda yang berada di rumah, pada umumnya ada 4 tipe pola asuh yang sering diterapkan oleh orang tua terhadap anak di rumah. Tipe pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan cara atau gaya pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan ciri super ketat dan juga keras. Ciri lain dari pola asuh ini di mana orang tua lebih dominan dalam mengatur segala sesuatu mengenai anak. Orang tua seringkali mengambil keputusan sendiri terhadap si anak tanpa melibatkan ataupun memperhatikan kemauan atau perasaan si anak. Di sisi lain, pola asuh ini orang tua menerapkan begitu banyak aturan yang harus diikuti oleh anak. Aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan kemauan dan keinginan orang tua. Di sini orang tua tidak pernah mendengarkan pendapat atau keluhan dari si anak. Orang tua berharap segala sesuatu yang disampaikan atau keputusan yang diambil orang tua harus diikuti oleh anak. Selain itu, ciri dari pola asuh ini adalah orang tua sering memarahi dan mengomel sama anak, namun tidak pernah memberikan pujian atau dukungan terhadap anak. Orang tua seringkali mencari kesalahan dan menggunakan kelemahan-kelemahan si anak sebagai senjata agar si anak mengikuti semua tuntutan atau aturan yang diterapkan oleh orang tua. Pengaruh tipe pola asuh ini terhadap perkembangan dan pertumbuhan seorang anak antara lain, anak sering mengalami depresi, anak bersifat tertutup, bahkan anak sangat sulit untuk mengungkapkan pendapat, memiliki kesulitan dalam bergaul, dan juga memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang rendah. Pengaruh lainnya adalah anak memiliki resiko lebih besar dalam penyalahgunaan narkoba, gangguan kesehatan mental, berperilaku agresif, dan mudah terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Tipe pola asuh yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif merupakan cara atau gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anak di rumah yang serba bisa dan santai.
Ciri khas dari pola pengasuhan ini di mana orang tua memiliki sedikit aturan yang diterapkan untuk anak dan juga dilaksanakan dengan sangat longgar dan bebas. Dalam artian bahwa aturan-aturan yang ditetapkan tidak konsisten dilakukan. Dalam pola pengasuhan seperti ini, orang tua tidak pernah memberikan disiplin atau hukuman terhadap anak. Semua kemauan dan keinginan dari si anak akan dituruti oleh orang tua. Bahkan orang tua sering melakukan pembelaan terhadap anak dan membenarkan setiap sikap dan tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang tua begitu lembut dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Orang tua memiliki tuntutan yang sangat rendah terhadap anak. Dalam artian bahwa anak sering dimanjakan oleh orang tua. Pada tipe pola asuh ini, anak-anak sangat dimanjakan oleh orang tua, bahkan tidak pernah ditegur sekalipun melakukan kesalahan. Pola asuh permisif merupakan kebalikan dari pola asuh otoriter. Pengaruh tipe pola asuh permisif terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak antara lain, anak menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab. Selain itu, anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri, manja, kurang mandiri, cenderung lebih egois, impulsif, sulit diatur, kurang berempati, kurang sportif, dan memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku buruk. Tipe pola asuh yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan kombinasi antara pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Ciri khas dari tipe pola asuh ini di mana orang tua memberikan kebebasan terhadap anak untuk memilih, bertindak, dan juga mengambil keputusan. Namun di sisi lain, orang tua menerapkan aturan dan disiplin yang harus diikuti oleh anak. Orang tua sangat perhatian terhadap anak, namun diiringi dengan sikap tegas dalam menerapkan aturan dan memberikan konsekuensi atau hukuman jika anak melakukan kesalahan, namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dan perasaan si anak. Pada tipe pola asuh ini, orang tua sering berdiskusi dengan anak dan menjalin komunikasi yang hangat. Selain itu, orang tua sering memberikan pujian terhadap anak, namun tidak segan-segan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Akan tetapi, kemudian orang tua memberikan penjelasan atau alasan mengapa hukuman atau konsekuensi itu diberikan kepada anak. Pengaruh tipe pola asuh demokratis terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan anak antara lain, anak menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab, mandiri, memiliki kepercayaan diri, dan juga memiliki kemampuan bersosialisasi. Selain itu, anak cenderung memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan mengambil keputusan yang lebih baik. Tipe pola asuh yang keempat adalah pola asuh pengabaian. Pola asuh pengabaian merupakan cara atau gaya pengasuhan di mana orang tua tidak terlibat sama sekali dalam mendidik dan mengarahkan anak. Bahkan orang tua tidak mengambil tanggung jawab sama sekali dalam hal memenuhi kebutuhan anak. Tipe pola asuh ini seringkali terjadi bagi orang tua yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Orang tua lebih memilih kepentingan sendiri seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Pada pola asuh ini, orang tua tidak peduli sama sekali terhadap anak, bahkan tidak tahu anak berada di mana dan dengan siapa anak bergaul.
Di sini orang tua tidak memberikan aturan sama sekali terhadap anak. Anak-anak dibiarkan untuk berkembang sendiri, bahkan orang tua membiarkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pengaruh tipe pola asuh pengabaian terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak antara lain, anak cenderung tertinggal, memiliki harga diri yang rendah, tidak percaya diri, kurang bersemangat, kurang terarah, dan juga anak memiliki gangguan kesehatan baik secara fisik maupun secara psikis. Selain itu, anak cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Oke sahabat CDC dan juga ayah dan bunda di rumah, dari 4 tipe pola asuh yang sudah dijelaskan di atas, menurut para ahli dan juga beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tipe pola asuh demokratis merupakan tipe pola asuh yang terbaik untuk mendukung proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Nah, kira-kira dari 4 tipe pola asuh di atas, tipe pola asuh yang mana yang sedang dilakukan atau diterapkan oleh sahabat CDC dan juga ayah dan bunda di rumah? Silahkan tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai berjumpa kembali di CDC Learning edisi berikutnya. God bless you.